Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Farhan dari Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan menjelaskan tentang materi IPNU dan IPPNU. IPNU IPPNU ialah organisasi Nahdlatul Ulama yang menaungi para pelajar-pelajar, pemuda-pemuda agar selalu meneruskan atau mengembangkan nilai juang Nahdlatul Ulama. IPNU sendiri didirikan oleh Kiai Haji Tholha Mansur pada tanggal 24 Februari 1954. Lebih tepatnya IPNU ini terbentuk setelah adanya Kongres LP Ma'arif di Semarang. IPNU adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang menaungi pelajar-pelajar putra Nahdlatul Ulama, pemuda-pemuda putra Nahdlatul Ulama untuk mengembangkan atau melestarikan budaya NU. Kemudian setelah 1 tahun berjalannya IPNU ini, terbentuklah wadah bagi para pelajar-pelajar atau pemuda-pemuda perempuan yang didirikan oleh Haja Umroh Mahfudzoh atau istri dari Kiai Haji Tholha Mansur tersebut, yang dinamakan IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. IPPNU ini didirikan oleh Haja Umroh pada tanggal 2 Maret 1955 Masehi. Kemudian di IPNU IPPNU sendiri memiliki aspek-aspek yang melatar belakangi berdirinya organisasi tersebut. Yang pertama yaitu aspek ideologis, yang kedua yaitu aspek sosiologis, dan yang ketiga yaitu aspek pendidikan. Aspek ideologis ialah di mana pelajar-pelajar IPNU IPPNU ini diberitahu cara untuk melestarikan budaya-budaya IPNU IPPNU, mengembangkan nilai-nilai NU, karena NU sendiri ini berdiri tidak lupa dari sejarah-sejarah berdirinya negara Indonesia. NU sendiri ini sangat berperan penting di dalam perjuangan mendirikan bangsa Indonesia tersebut. Kemudian ada juga aspek sosiologis, di mana para pelajar-pelajar NU ini dibimbing untuk mendakwahkan nilai-nilai NU di masyarakat sosial, masyarakat luas, di kampung-kampung atau di daerah-daerah masing-masing. Kemudian ada juga aspek-aspek pendidikan, yang dimana para pelajar-pelajar NU ini dibentuk karakternya agar tidak mudah mengikuti golongan-golongan yang radikalisme. Yang selanjutnya ada akidah dan asas IPNU IPPNU. Akidah organisasi IPNU IPPNU berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di bidang kalam, organisasi ini mengikuti madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.
Dalam bidang fikih, mereka mengikuti 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Yang di Indonesia mayoritas mengikuti Imam Syafi'i. Bukannya tidak boleh mengikuti imam-imam lain, melainkan kita di Indonesia sudah sepakat semua para ulama mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Boleh mengikuti imam mazhab lain asalkan jangan mengikuti yang hukum-hukum mudahnya saja. Kalau mau mengikuti mazhab-mazhab lain harus mengikuti juga peraturan-peraturan yang berat-berat juga di mazhab tersebut. Kemudian ada di bidang tasawuf, mereka mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Kemudian asas. Dalam Ibnu IPPNU ini mereka berasas berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena NU ini juga tidak lepas dari perjuangan terbentuknya negara Indonesia. Kemudian ada sifat-sifat. Organisasi ini bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Kemudian ada juga fungsi. Fungsi dalam organisasi ini yaitu menjadi wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama, kemudian menjadi wadah komunikasi, berinteraksi bagi pelajar Nahdlatul Ulama maupun pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama, kemudian menjadi wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama. Kemudian ada juga tujuan Ibnu IPPNU adalah membentuk pelajar-pelajar Indonesia atau pelajar-pelajar pemuda-pemuda bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlakul karimah, dan berwawasan kebangsaan dan kenegaraan. Kemudian ada usaha mewujudkan tujuan ini pada adanya proses pembentukan diri dengan mempersiapkan para kader-kader untuk menjadi pemimpin militan yang berwawasan intelektual dan memiliki jiwa spiritual sebagai penerus bangsa. Demikian penjelasan Ibnu IPPNU yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekurangan pada materi yang saya jelaskan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.